Bencana ekologis yang terus berulang di Indonesia, seperti yang kita lihat dalam materi tentang banjir bandang Sumatera 2025, seringkali kita anggap sebagai akibat cuaca ekstrim semata. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini sebetulnya adalah gejala dari sebuah penyakit yang jauh lebih serius. Kegagalan total dalam cara kita mengelola lingkungan. Betul, dan materi ini kan memaksa kita untuk bertanya, akar masalahnya ini sebetulnya di mana? Apakah karena undang-undang kita yang memang lemah dari sananya, kurang gigit gitu? Atau jangan-jangan aturannya sudah bagus, tapi moral dan etika kita sebagai bangsa yang bermasalah, sehingga hukum sebagus apapun jadi tumpul saat berhadapan dengan kepentingan? Nah, ini titik krusialnya. Saya melihat ini bukan sekedar masalah penegakan hukum yang lemah, tapi ada kekosongan nilai yang lebih dalam. Menurut saya, kegagalan ini berakar pada ketiadaan landasan moral dan spiritual. Dan integrasi prinsip etika lingkungan dari tradisi Islam bisa menjadi jawaban untuk mengisi kekosongan itu. Nah, di sini kita berbeda pandangan. Saya justru berpendapat masalah utamanya adalah kegagalan implementasi yang sangat parah, korupsi yang merajalela, institusi yang keropos, dan aturan yang saling tumpang tindih. Dalam kondisi seperti ini, sistem hukum apapun, mau landasannya sekuler atau religius sekalipun, pasti akan lumpuh. Baiklah, mari kita bedah argumen saya. Kita punya segudang peraturan kan. Ada UU Kehutanan, ada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Tapi faktanya apa? Laju deforestasi kita masih sangat tinggi. Data menunjukkan di periode 2015-2020 saja, kita kehilangan hutan sekitar 1,1 juta hektar per tahun. Artinya, hukum positif ini terbukti tidak efektif. Kelemahan ini semakin parah ketika kita melihat revisi seperti UU Cipta Kerja. Salah satu pasal yang paling krusial dalam UU PPLH sebelumnya adalah prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability. Biar jelas untuk pendengar, strict liability ini artinya kalau ada kebakaran di lahan konsesi sebuah perusahaan, perusahaan itu langsung dianggap bertanggung jawab. Titik. Tidak perlu dibuktikan apakah mereka sengaja atau lalai. Ini sangat kuat. Nah, UU Cipta Kerja menggesernya ke prinsip berbasis kesalahan. Artinya, sekarang jaksa harus bisa membuktikan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari perusahaan. Tentu, ini jauh lebih sulit dan memberikan celah besar bagi korporasi untuk berkelit. Bagi saya, ini menunjukkan kegagalan yang fundamental. Hukum positif kita tidak punya otoritas moral yang cukup kuat untuk melawan kepentingan ekonomi raksasa. Disinilah etika lingkungan Islam menawarkan sesuatu yang berbeda. Konsep seperti khalifah, yang menempatkan manusia sebagai wali atau pengelola bumi, dan amanah, yaitu kepercayaan dari Tuhan untuk menjaga alam, memberikan landasan tanggung jawab yang sifatnya spiritual. Ini diperkuat oleh kerangka maqasid asy-syariah, atau tujuan-tujuan utama syariat, yang kini memasukkan pelestarian lingkungan, hifz al-bi'ah, sebagai salah satu tujuan esensial. Ulama seperti Yusuf Al-Qardawi bahkan berargumen menjaga lingkungan adalah syarat untuk melindungi 5 tujuan dasar lainnya: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini bukan cuma teori loh. Kita lihat ada praktek hutan wakaf di Aceh dan Bogor, atau tradisi lubuk larangan di Sumatera yang berhasil menjaga ekosistem Sungari. Ini bukti nyata pendekatan berbasis nilai bisa berjalan. Saya paham tarah argumen Anda, tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Menyalahkan kerangka hukumnya itu kayak menyalahkan resep masakan padahal kokinya tidak bisa memasak. Masalahnya bukan di resepnya, tapi di eksekusinya. Hukum lingkungan kita sebelum diobrak-abrik UU Cipta Kerja sebenarnya sudah cukup komprehensif dan progresif di atas kertas. Masalahnya ada pada implementasi yang lumpuh total. Hambatannya bersifat struktural dan sangat nyata. Pertama, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah soal perizinan ini menciptakan kebingungan dan celah korupsi. Kedua, pengawasan di lapangan itu hampir tidak ada. Bayangkan, data menunjukkan rasio polisi hutan kita bisa mencapai 1 orang untuk mengawasi area seluas 41.914 hektar. Itu area yang lebih luas dari kota Surabaya, diawasi 1 orang. Bagaimana mungkin efektif? Ketiga, dan ini yang paling parah, adalah korupsi yang sudah mengakar. Sampai tahun 2020 saja, KPK sudah menangani 688 kasus korupsi di sektor kehutanan. Ini bukan angka kecil. Sanksi yang ada pun tidak membuat jera. Vonis pengadilan seringkali jauh di bawah ancaman hukuman maksimal. Jadi, menurut saya, sebelum kita bicara soal landasan moral, kita harus bereskan dulu mesin penegakan hukum yang rusak parah ini.
Dan jangan salah, pendekatan berbasis agama juga tidak otomatis jadi solusi ajaib. Kita punya contoh konkret. Kanun Aceh nomor 2 tahun 2011. Regulasi yang notabene dibuat dengan landasan nilai Islam yang kuat, tapi dalam prakteknya justru gagal total memasukkan perlindungan kawasan ekosistem Luser atau KLL yang sangat vital itu. Akibatnya, perusakan di sana terus berjalan di bawah payung hukum daerah. Bahkan fatwa MUI pun bisa problematis. Fatwa nomor 86 tahun 2023 dikritik karena menggunakan istilah deforestasi yang tidak terkendali, yang sangat ambigu. Siapa yang menentukan batas terkendali itu? Ini bisa dieksploitasi untuk melegitimasi pembukaan hutan atas nama pembangunan. Jadi fokus kita harusnya reformasi institusional. Saya setuju bahwa masalah implementasi itu nyata. Tapi saya kira Anda melewatkan satu hal penting. Mengapa implementasi itu gagal? Kegagalan penegakan hukum yang Anda sebutkan itu bukan sekedar masalah teknis atau kurangnya personel. Itu adalah cerminan dari krisis nilai yang lebih dalam. Ketika para pengambil keputusan, baik di pemerintahan maupun di korporasi, hanya melihat hutan sebagai tumpukan kayu atau lahan sawit yang bisa diuangkan, maka hukum positif menjadi sangat mudah untuk dinegosiasikan, dilobi atau bahkan diabaikan. Data dari WALIS sangat jelas menunjukkan ini. Antara 2016 hingga 2025, tercatat ada 631 perusahaan yang berkontribusi pada deforestasi seluas 1,4 juta hektar di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini bukan perorangan, ini korporasi besar. Ini bukti nyata betapa kuatnya logika ekonomi jangka pendek mampu melumpuhkan aparat dan aturan hukum. Disinilah kerangka Maqasid Al-Syariah menjadi relevan. Ia menawarkan cara pandang yang radikal berbeda. Dalam kerangka ini, merusak lingkungan itu bukan sekedar pelanggaran administratif yang bisa diselesaikan dengan membayar denda. Perusakan lingkungan dikategorikan sebagai fasad atau kerusakan di muka bumi, sebuah pelanggaran moral dan spiritual yang sangat serius. Ini mengubah seluruh kalkulasi, dari yang tadinya sekedar untung rugi finansial menjadi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ini memberikan gigi moral yang tidak dimiliki oleh undang-undang sekuler. Oke, saya paham soal krisis nilai itu. Saya tidak menampiknya. Tapi kalau kita tarik ke lapangan, manifestasi paling nyata dari krisis nilai itu apa? Korupsi, institusi yang tidak berfungsi. Tanpa membereskan penyakit konkret ini, nilai-nilai luhur apapun, mau datang dari agama atau filosofi manapun, hanya akan jadi pajangan. Mari kita lihat lagi data KPK. Kerugian negara akibat lemahnya pengawasan di sektor kehutanan itu ditaksir mencapai 35 miliar rupiah per tahun. Itu baru yang bisa dihitung. Potensi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang hilang dari sektor ini bisa mencapai 15,9 triliun rupiah setiap tahunnya. Ini bukan lagi soal nilai, ini soal tata kelola yang bobrok. Angka-angka ini menunjukkan ada sistem yang sengaja dibuat lemah agar bisa dieksploitasi. Bukti paling telanjang ada di Riau. Kita tahu antara 2015 sampai 2018 terjadi kebakaran hutan dan lahan yang masif. Banyak sekali titik api berada di dalam konsesi perusahaan-perusahaan besar. Hasilnya, tidak ada satupun izin perusahaan sawit yang dicabut. Nol. Apakah ini karena hukumnya kurang nilai moral? Tidak. Ini murni kegagalan penegakan hukum. Aparatnya tidak berdaya, entah karena tekanan politik, kurang sumber daya, atau memang ada main mata. Jadi, sebelum kita mengimpor kerangka nilai baru, bukankah lebih mendesak untuk memperbaiki mesin yang sudah ada tapi rusak ini? Itu poin yang valid, tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Justru karena institusi formal negara terbukti begitu rapuh dan mudah diintervensi, kita sangat memerlukan solusi-solusi yang tumbuh dari luar kerangka negara. Disinilah inisiatif berbasis komunitas dan nilai agama menjadi sangat penting. Contoh seperti hutan wakaf di Aceh atau tradisi lubuk larangan di Sumatera yang Anda sebut tadi, jangan kita remehkan. Ini adalah bukti hidup bahwa ada model konservasi yang bisa berjalan efektif, yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat bukan dari paksaan undang-undang. Sebentar, saya potong sedikit di sini. Inisiatif hutan wakaf dan lubuk larangan itu memang luar biasa, saya sangat setuju dan angkat topi. Tapi mari kita jujur soal skalanya. Luasannya berapa? Puluhan, mungkin ratusan hektar. Apakah ini bisa kita bandingkan dengan ratusan ribu hektar hutan yang setiap tahun dibuka oleh korporasi-korporasi raksasa yang didukung modal triliunan rupiah? Bukankah ini seperti mencoba menambal ban truk yang sobek dengan plester luka? Pertanyaan yang sangat bagus, dan ini inti poin saya. Poin saya bukan pada perbandingan luas area saat ini, melainkan pada modelnya. Ini membuktikan bahwa ada mekanisme non-negara
yang digerakkan oleh kesadaran moral dan spiritual yang bisa berjalan efektif. Ini adalah prototip. Justru model-model seperti inilah yang perlu kita perbanyak dan replikasi untuk melawan logika ekonomi ekstraktif dari korporasi. Dan ini bukan hanya soal inisiatif skala kecil. Coba kita lihat instrumen keuangan syariah. Pemerintah sendiri sudah menerbitkan Green Sukuk. Ini adalah obligasi syariah negara yang dananya secara spesifik dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan atau infrastruktur hijau. Ini bukti bahwa prinsip Islam bisa dimobilisasi dalam skala besar dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal negara. Lalu jangan lupakan kekuatan fatwa. Fatwa MUI nomor 30 tahun 2016 yang secara eksplisit menyatakan bahwa pembakaran hutan itu haram dan merupakan kejahatan besar, itu punya dampak politik yang signifikan. Fatwa itu memberikan legitimasi moral dan dorongan politik yang sangat kuat bagi pemerintah untuk bertindak lebih tegas pasca bencana kebakaran hebat tahun 2015. Ini adalah contoh bagaimana otoritas moral bisa melengkapi, bahkan mendorong otoritas hukum formal. Saya minta maaf, tapi saya tidak bisa sepenuhnya menerima argumen itu. Kita harus realistis. Inisiatif lokal itu inspiratif, tapi tidak akan pernah cukup untuk melawan kekuatan industri skala besar. Kita bicara soal grup raksasa seperti Sinarmas, atau APP dan RGI, atau April. Data investigasi dari berbagai lembaga menunjukkan kedua grup ini saja bertanggung jawab atas ratusan ribu hektar area terbakar antara 2015 hingga 2019. Kekuatan mereka begitu besar, baik secara finansial maupun politik. Untuk melawan raksasa seperti ini, kita butuh senjata yang sepadan. Solusinya harus bersifat sistemik dan punya daya paksa yang luar biasa. Disinilah pendekatan hukum yang komprehensif, yang sering disebut pendekatan multidor, menjadi satu-satunya jalan. Artinya gini, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis hukuman. Untuk satu kasus perusakan lingkungan oleh korporasi, kita harus keroyok dari 3 pintu sekaligus. Pintu pertama, sanksi administratif. Cabut izinnya, bekukan operasinya. Ini yang paling cepat dan langsung mematikan gerak mereka. Pintu kedua, gugatan perdata. Paksa mereka membayar ganti rugi atas kerusakan ekologis yang mereka timbulkan, angkanya harus triliunan rupiah agar mereka bangkrut. Pintu ketiga, tuntutan pidana. Penjarakan direksinya, penjarakan pemiliknya. Kombinasi 3 sanksi inilah yang akan menciptakan efek jerai yang sesungguhnya. Ini jauh lebih konkret daripada fatwa yang implementasinya sulit diukur dan diawasi. Penguatan kapasitas teknis, seperti penggunaan data satelit dari platform Simontana milik KLHK untuk deteksi dini deforestasi secara real-time, itu langkah yang dampaknya jauh lebih terukur dan luas. Saya tidak melihatnya sebagai pilihan antara satu dengan yang lain. Anda menyandingkan dua hal yang seharusnya saling memperkuat. Saya sepenuhnya setuju pendekatan multidor itu ideal. Tapi pertanyaannya kembali lagi, siapa yang akan menjalankan itu semua dengan konsisten? Aparat penegak hukum yang sama, yang tadi kita sepakati lemah dan rentan korupsi. Tentu saya juga mengakui ada tantangan dalam implementasi hukum berbasis agama. Kasus Kanon Aceh yang mengabaikan perlindungan KL adalah contoh nyata. Namun menurut saya, itu adalah masalah perumusan teknis dalam produk hukum dan lemahnya kemauan politik para penyusunnya, bukan kelemahan inheren dari konsep fik lingkungan atau fikih lingkungan itu sendiri. Sebaliknya, mari kita lihat kelemahan fundamental dari hukum positif sekuler. Kerentanannya yang luar biasa terhadap perubahan politik dan kepentingan ekonomi jangka pendek. Contoh paling sempurna adalah bagaimana UU PPLH yang sudah bagus itu dilemahkan secara drastis oleh UU Cipta Kerja hanya dalam waktu singkat demi memuluskan investasi. Ini menunjukkan bahwa hukum sekuler tidak memiliki fondasi yang stabil, ia bisa diubah kapan saja. Prinsip-prinsip moral dan spiritual yang bersumber dari agama justru menawarkan jangkar yang lebih kokoh dan abadi yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan politik sesaat. Tapi jangkar itu pun bisa goyahkan. Kelemahan Kanun Aceh itu bukan hanya soal perumusan teknis. Itu menunjukkan bagaimana nilai-nilai luhur bisa dinegosiasikan dan kalah oleh kepentingan ekonomi di tingkat lokal, bahkan dalam sistem yang mengklaim berbasis syariat. Dan soal ambiguitas, mari kita kembali ke fatwa MUI tentang deforestasi yang tidak terkendali. Kata tidak terkendali itu adalah sebuah karet gelang yang bisa ditarik kemana saja. Siapapun bisa mengklaim deforestasi yang mereka lakukan itu terkendali dan sesuai rencana pembangunan. Ini membuktikan bahwa teks religius pun bisa ditafsirkan untuk melayani kepentingan tertentu, sama persis seperti hukum positif bisa diubah dan direvisi. Jadi pada akhirnya, masalahnya bukan terletak pada jenis teksnya, apakah itu sekuler atau religius, tetapi pada manusia dan institusi yang menafsirkan dan menjalankannya. Jika institusinya korup
aparatnya lemah dan masyarakatnya apatis, hukum secanggih apapun atau fatwa sesuci apapun akan tetap tumpul. Itulah mengapa bagi saya prioritas nomor 1, 2, dan 3 adalah reformasi institusional, transparansi total dalam perizinan, dan penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu. Tanpa itu, semua ini hanya akan menjadi wacana indah di ruang diskusi. Diskusi kita hari ini benar-benar menyoroti bahwa krisis lingkungan di Indonesia ini jauh lebih dalam dari sekedar kegagalan administratif. Ini adalah krisis moral yang butuh landasan etika yang kokoh. Walaupun saya akui implementasinya penuh tantangan, prinsip-prinsip Islam seperti Khalifah dan Maqasid al-Syariah menawarkan sebuah visi tata kelola lingkungan yang utuh. Sebuah visi yang tidak hanya berhenti pada hukum formal, tapi juga mengintegrasikannya dengan kesadaran spiritual dan rasa pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, sesuatu yang saya rasa tidak dimiliki oleh kerangka hukum positif kita saat ini. Dialog kita justru memperjelas bahwa akar masalahnya ada pada kegagalan sistemik dalam tata kelola. Penyakit utamanya adalah korupsi, institusi yang lemah, dan penegakan hukum yang inkonsisten. Solusi berbasis nilai itu penting, saya setuju, sebagai suplemen, sebagai pendorong dari masyarakat. Tapi tanpa adanya reformasi fundamental pada institusi negara, kerangka etis apapun, baik yang sekuler maupun religius, tidak akan pernah membumi. Fokus prioritas kita harus pada perbaikan konkret mekanisme penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sampai ke akarnya. Terlepas dari perbedaan kita soal mana yang menjadi akar masalah dan mana yang harus jadi solusi prioritas, saya rasa kita berdua sepakat bahwa untuk mengatasi krisis ekologi yang begitu parah di Indonesia ini, kita butuh pendekatan dari berbagai sisi secara bersamaan. Tepat sekali. Tidak bisa hanya satu resep. Penguatan kerangka hukum positif dan kapasitas penegak hukum harus berjalan. Di saat yang sama, pendalaman landasan etika dan partisipasi masyarakat juga harus digalakan. Materi yang kita diskusikan ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang kita hadapi dan betapa pentingnya kita untuk terus mencari model tata kelola lingkungan yang efektif dan berkeadilan untuk semua.